Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman mata kuliah biokimia? Semoga eh, teman-teman bisa mengikuti pembelajaran melalui video ini dengan seksama ya, dan bisa sama-sama mendapatkan manfaat atau pemahaman yang utuh mengenai materi yang akan kita pelajari bersama-sama ini. Oke, di dalam video ini Ibu akan menjelaskan mengenai kelanjutan ya dari materi sebelumnya. Di video sebelumnya kalian sudah menonton sekaligus memahami bagaimana protein dalam hal struktur dan fungsi ya. Karena ketika kalian sudah memahami struktur dan fungsi protein, maka kalian akan lebih mudah untuk juga memahami secara utuh bagaimana proses dari metabolisme protein yang terjadi di dalam tubuh kita. Di dalam video ini nantinya harapannya kalian bisa memahami dan bisa menjelaskan secara jelas ya bagaimana proses pencernaan dan penyerapan protein. Kemudian yang kedua, kalian bisa memahami konsep metabolisme protein, yaitu yang terdiri dari katabolisme asam amino, kemudian siklus urea, dan biosintesis atau anabolisme asam amino. Oke, kita awali dulu dengan bagaimana protein itu dicerna di dalam tubuh kita. Ketika kita ingin memahami metabolisme protein, maka kita tidak boleh melewatkan bagaimana protein itu dicerna dan akhirnya diserap oleh usus kita dan kemudian masuk ke dalam sel untuk dimetabolisme. Nah, tujuan dari pencernaan protein adalah untuk menghidrolisis semua ikatan peptida sehingga menghasilkan yang dapat diserap dan dimetabolisme oleh tubuh. Oke, sama-sama kita review kembali ya. Kalau protein itu yang ada dalam makanan itu bisa saja masih dalam bentuk yang utuh, yang bisa menjalankan aktivitas biologisnya. Ya, artinya ketika kita berbicara mengenai struktur protein, protein itu disusun oleh monomer-monomer berupa asam amino, yang kemudian akan membentuk struktur primer. Struktur primer ini adalah gabungan dari asam amino ya, atau membentuk struktur yang namanya polipeptida. Nah, kemudian ketika polipeptida ini nanti saling melipat ya dengan ikatan-ikatan yang terjadi antara residu-residu asam amino, maka akan terbentuklah struktur sekunder. Nah, kemudian dengan berbagai interaksi non kovalen ya yang ada antara residu asam amino di dalam struktur sekunder, nantinya protein akan melipat kembali, kemudian melipat menjadi struktur 3 dimensi yang akhirnya membentuk struktur yang namanya struktur tersier ya. Dan struktur tersier protein ini sudah memiliki aktivitas atau fungsi seperti halnya enzim atau kemudian protein transporter ya, protein untuk berbagai proses persinyalan itu sudah ada dalam struktur tersier. Nah, namun juga ada beberapa protein di dalam tubuh kita itu yang ada dalam struktur kuartener. Ya, kuartener ini artinya gabungan dari beberapa struktur tersier. Ya, contohnya seperti hemoglobin. Hemoglobin ini adalah gabungan dari 4 protein dengan struktur tersier
sehingga yang kemudian terdapat struktur hem ya di tengah-tengahnya dan bisa menjalankan fungsinya untuk transportasi oksigen di dalam sirkulasi darah. Nah, itu sekilas mengenai struktur protein. Nah, namun ketika kita mencerna protein yang ada dalam makanan, sebaliknya protein dengan struktur kuartener, tersier itu harus dipecah ya, harus dipecah kembali menjadi asam amino atau menjadi monomernya sehingga dia bisa diserap oleh sel usus kita ya dan masuk ke dalam sel di semua jaringan untuk di metabolisme. Nah, kita harus paham dulu ya, kalau protein itu eh, struktur primernya adalah berupa rantai polipeptida, di mana ketika protein dihidrolisis menjadi asam amino, artinya terjadi pemecahan ikatan peptida ya yang menghubungkan antara dua asam amino. Nah, inilah peptide bond ya atau ikatan peptida antara eh, karbon ya dalam gugus karbonil ya dengan nitrogen pada gugus amina. Kita tahu ya kalau dalam rangkaian polipeptida itu pasti selalu ada dua ujung, yaitu ujung amina dan ujung karboksil. Nah, ini harus kalian pahami dulu. Dalam polipeptida itu ada ujung amina dan ujung karboksil. Sehingga nanti ada yang disebut sebagai ujung amina bebas dan ujung karboksil bebas. Artinya dia eh, adalah bagian dari asam amino yang tidak berikatan dengan asam amino lain, gitu ya. Nah, kemudian dengan berbagai aktivitas enzim pencernaan, nantinya enzim-enzim tersebut itu akan memotong ikatan peptida. Ya, ada berbagai enzim, eh, beberapa jenis enzim yang dia spesifik untuk memotong ikatan peptida di antara asam amino tertentu, gitu ya. Jadi ada enzim-enzim yang dia hanya mengenali asam amino tertentu sehingga dia bisa menjalankan aktivitas proteolitiknya di ikatan peptida tertentu. Gitu. Maka kita nanti akan lebih mengenal enzim-enzim apa saja sih yang ada di dalam proses pencernaan protein. Nah, kemudian nanti pada hasil akhirnya yang akan dimetabolisme itu adalah berupa asam amino. Nah, kita eh, pelajari secara bertahap bagaimana protein ini dicerna. Ya, kita kalau melihat gambar ini ya, jadi pastinya pencernaan protein itu nanti melibatkan berbagai organ, gitu ya. Namun ketika kita mengunyah makanan yang mengandung protein, belum ada aktivitas pencernaan secara kimiawi atau enzimatik di dalam mulut kita. Ya, jadi hanya terjadi pencernaan secara mekanik. Ya, berbeda halnya seperti karbohidrat. Karbohidrat kan di dalam mulut kita sudah ada yang namanya enzim amilase. Jadi di situ sudah terjadi hidrolisis polisakarida menjadi eh, oligosakarida. Namun ketika protein ini kita cerna dalam mulut kita, belum terjadi pemecahan ikatan peptida. Ya. Kemudian protein yang masuk yang kita makanan yang kita kunyah yang mengandung protein itu akan masuk ke organ selanjutnya yaitu lambung. Nah, disinilah proses pencernaan protein pertama terjadi secara enzimatik. Nah, kita tahu di dalam lambung itu sel-sel lambung nanti akan mengeluarkan asam klorida. Nah, asam klorida ini merupakan jenis asam kuat dengan pH 1 sampai 2 yang fungsi utamanya itu ketika ada makanan yang masuk itu membunuh mikroorganisme atau kuman yang masuk bersama dengan makanan. Namun kaitannya dengan pencernaan protein, maka asam di dalam asam lambung kita itu akan menjalankan fungsinya sebagai agen denaturasi protein ya. Kita tahu kemarin kalian juga sudah praktikum ini ya, apa namanya? Denaturasi enzim ya. Kita tahu kalau enzim itu juga bukan ya, bukan enzim ya, protein secara umum ya.
protein yang ada dalam makanan itu bisa mengalami denaturasi dengan penambahan asam ya, dan dengan penambahan basa. Artinya protein itu bisa eh, terdenaturasi atau berubah strukturnya menjadi struktur primer ya, menjadi untaian protein dengan penambahan asam atau basa, kemudian juga dengan pemanasan ya kan, juga dengan penambahan logam berat. Nah, jadi asam lambung kita itu sebagai agen denaturasi protein yang masuk ke dalam lambung ya. Apa sih itu denaturasi? Ya harapannya kan juga sudah paham ya apa itu arti denaturasi. Jadi denaturasi itu dari protein dengan struktur yang masih tiga dimensi itu menjadi struktur primer. Nah, yang pada akhirnya nanti akan struktur primer ini adalah berupa untaian polipeptida yang ini lebih mudah mengalami pengendapan atau koagulasi. Ya, kenapa sih harus diubah dulu menjadi struktur primer? Karena kita tahu karena nanti ada enzim-enzim yang akan menjangkau ikatan peptida. Kalau proteinnya masih dalam bentuk tiga dimensi, ini proteinnya akan lebih sulit menjangkau ikatan peptida yang menghubungkan asam amino. Namun ketika sudah berbentuk untayan seperti ini, nanti akan lebih mudah dijangkau ya, sehingga enzim bisa menjalankan aktivitas katalitiknya atau proteolitiknya itu dengan lebih mudah. Nah, itu dari fungsi dari asam lambung ya. Selain untuk membunuh mikroorganisme, dia juga untuk mendenaturasi protein pada makanan. Nah, kemudian selain adanya denaturasi oleh asam klorida, sel-sel lambung itu nantinya juga akan mengeluarkan enzim yang namanya pepsin. Ya, pepsin ini nanti juga dia akan memutus ikatan peptida yang ada dalam rangkaian polipeptida. Nah, namun di sini di dalam lambung pepsin ini dikeluarkan terlebih dahulu dalam bentuk pepsinogen. Ya, di mana pepsinogen ini adalah bentuk proenzim atau zimogen, di mana pepsinogen ini belum aktif, jadi harus diaktifkan, ya, harus diaktifkan menjadi pepsin. Nah, pepsinogen ini aktif dalam suasana asam ya. Dia melakukan auto katalisis dalam suasana asam. Artinya dia bisa mengaktifkan dirinya sendiri dalam suasana asam, ya, sehingga aktif menjadi enzim pepsin. Nah, pepsin merupakan endopeptidase. Apa itu endopeptidase? Kalau ada kata-kata ase ya, ini berarti enzim ya. Dia adalah enzim. Endo berarti dalam, peptidase artinya dia enzim yang memotong ikatan peptida. Artinya, pepsin ini hanya mengenal atau hidrolisis protein yang ada dalam rangkaian polipeptida di dalam gitu ya. Di bagian tengah, bukan di ujung ya. Jadi dia mengenali ikatan ikatan peptida di bagian tengah dari rangkaian polipeptida. Nah, lebih spesifiknya lagi, pepsin ini hanya mengenal ikatan peptida yang dibentuk oleh asam amino fenilalanin, tirosin, glutamin, dan aspartat. Di mana asam amino tersebut bersifat atau memiliki rantai samping aromatik ya. Rantai samping aromatik kalian sudah paham ya, yaitu rantai samping yang mempunyai gugus atau cincin aromatik di dalam struktur asam aminonya. Dan juga asam amino dengan suasana asam ya. Nah, itu fungsi dari pepsin. Nah, namun kemudian ketika sudah dicerna menjadi oleh pepsin dan asam lambung, hasil dari pencernaan protein ini adalah asam amino, di dan tripeptida. Artinya belum semuanya tercerna menjadi asam amino ya. Masih ada beberapa peptida ya, artinya gabungan dari asam amino. Nah, ini ketika sudah dicerna oleh lambung, maka protein yang ada dalam makanan kita itu sudah berubah menjadi asam amino dan peptida-peptida. Nah, kita lanjut ke organ selanjutnya,
Nah, kemudian asam amino dan peptida tersebut masuklah ke usus halus, ya, di mana nanti ada dua organ yang berperan, yaitu pankreas dan usus halus itu sendiri. Nah, di sini pankreas itu berfungsi untuk menghasilkan enzim-enzim yang akan memecah protein yang sudah masuk ke dalam usus halus. Nah, jadi ketika makanan sudah masuk ke usus halus, ya, maka usus akan merangsang hormon, suatu hormon, yaitu namanya hormon kolesistokinin atau hormon CCK. Ya, di mana hormon kolesistokinin ini akan merangsang pankreas, ya, merangsang pankreas untuk melepaskan enzim-enzim protease. Jadi kalian kemarin sudah sedikit saya sampaikan ya, kalau hormon itu seperti kurir ya, seperti kurir yang menyampaikan informasi. Sudah ada makanan nih di dalam usus gitu, maka usus itu mengeluarkan hormon merangsang ya, merangsang pengeluaran hormon CCK, di mana hormon CCK ini nanti akan menuju pankreas dan memberitahu ya kalau sudah ada makanan yang masuk ke dalam usus, sudah ada makanan yang mengandung protein yang masuk ke dalam usus, sehingga pankreas nanti akan mengeluarkan enzim-enzim protease. Nah, di sini kalian perlu paham ya, kalau enzim kalau enzim yang dikeluarkan oleh pankreas itu masih juga dalam bentuk yang tidak aktif atau disebut dengan proenzim atau zimogen. Nah, di mana nantinya apa saja enzim yang proenzim yang dikeluarkan oleh pankreas, yaitu tripsinogen, kimotripsinogen, proelastase, dan prokarboksipeptidase. Nah, ketika suatu enzim masih ada eh, namanya itu masih gen seperti ini ya, gen, tripsinogen, kimotripsinogen, dan ada pro ya, proelastase, artinya dia masih dalam bentuk proenzim, dia belum aktif ya, yang nantinya akan diaktifkan menjadi enzim yang siap untuk menjalankan aktivitas proteolitiknya. Seperti nanti tripsinogen ketika masuk ke dalam usus halus ya, ini usus, itu akan diaktifkan oleh enzim proteolitik juga yang ada di dalam usus, yaitu enteropeptidase. Jadi tripsinogen diaktifkan oleh enteropeptidase akan menjadi tripsin. Nah, kemudian tripsin mengaktifkan kimotripsinogen menjadi kimotripsin. Kemudian tripsin juga mengaktifkan proelastase menjadi elastase dan seterusnya sampai semua enzim zimogen ini tuh aktif ya menjadi enzim-enzim yang uh, siap untuk memotong ikatan peptida pada protein. Nah, pertanyaannya, mengapa sih harus dalam bentuk yang tidak aktif dulu gitu ya? Pankreas mengeluarkan enzim-enzim ini karena ya kan pankreas itu kan juga organ, di mana di organ itu juga disusun oleh protein-protein gitu ya. Sel-selnya banyak mengandung protein. Nah, kalau protein-protein ini enzim-enzim proteolitik ini aktif, maka dia akan mengalami apa? Ya, dia akan menjalankan aktivitas proteolitiknya di pankreas juga gitu ya. Makanya dia harus disimpan dan dikeluarkan dalam bentuk yang tidak aktif dulu gitu. Sehingga dia tidak mengkatalisis sendiri organ dari pankreas itu dan tidak merusak organ gitu ya. Nah, ini salah satu bentuk apa ya? Kebesaran Allah gitu ya, menciptakan enzim-enzim ini sedemikian rupa sehingga bisa menjalankan fungsinya sekaligus bisa melindungi ya, melindungi organ penyimpanan tersebut gitu. Karena enzim proteolitik ini ya dia sifatnya merusak protein gitu ya atau memutus ikatan peptida. Nah, jadi ini satu apa namanya? Hal yang harus kalian pahami ya. Jadi enzim-enzim proteolitik di dalam pankreas itu awalnya itu dalam bentuk zimogen atau dalam bentuk yang belum aktif. Nah, kemudian dari pankreas juga itu dikeluarkan bikarbonat ya, di mana bikarbonat ini berfungsi sebagai buffer karena kan tadi apa namanya ketika makanan atau makanan yang sudah dicerna di lambung itu kan dia sifatnya asam ya kan karena kan ada asam klorida. Nah, kalau sifatnya asam, enzim-enzim proteolitik ini
nanti bisa rusak, maka harus dinetralkan dengan bikarbonat. Oke. Nah, apa saja sih aktivitas proteolitik yang terjadi dalam usus? Nah, jadi ini enzim-enzim yang memecah protein yang ada di usus halus, yaitu tripsin, kimotripsin, elastase, dan karboksipeptidase. Di mana pepsin, tripsin, kimotripsin, dan elastase ini merupakan jenis endopeptidase, yaitu yang memecah ikatan peptida di bagian tengah rantai polipeptida. Namun kalau eksopeptidase, dia bisa menjangkau ujung dari eh, ikatan peptida, ujung ikatan peptida yang berada di ujung rantai polipeptida, gitu ya. Nah, enzim-enzim ini tentunya dia spesifik ya, spesifik memutus ikatan peptida yang dibentuk dari asam amino tertentu. Misalkan tripsin, tripsin di sini dia memutus peptida, ikatan peptida yang disusun oleh asam amino arginin dan lisin. Kemudian kimotripsin, dia memutus ikatan peptida yang disusun oleh asam amino fenilalanin, tirosin, triptofan, dan leusin, dan seterusnya. Jadi enzim-enzim ini memutus ikatan peptida yang disusun atau yang dibentuk oleh asam amino tertentu. Jadi sifatnya spesifik, gitu ya. Nah, kemudian dari pencernaan protein di usus halus ini apa yang dihasilkan? Ya, yang dihasilkan itu juga masih berupa ada yang berbentuk sudah banyak terbentuk asam amino bebas, namun juga ada yang masih dalam bentuk peptida, ya, artinya gabungan dari asam amino. Gitu. Jadi belum semuanya dalam bentuk asam amino. Nah, selain tadi enzim itu dihasilkan oleh pankreas, kemudian dihasilkan juga oleh lambung, maka enzim pencernaan protein itu juga dihasilkan oleh sel enterosit ya atau sel epitel usus halus. Dimana ini adalah gambaran dari membran sel ya, membran sel dari sel enterosit. Nah, ini yang di kotak merah ini itu adalah enzim-enzim, ada enzim yang eh, letaknya itu di membran sel ya atau di brush border. Ada juga enzim yang letaknya di sitoplasma. Nah, asam amino dan peptida hasil pencernaan di usus halus kemudian akan dicerna, bisa juga langsung masuk ya. Tadi asam amino itu bisa langsung masuk ke sitoplasma dari sel enterosit melalui asam aminotransporter. Jadi bisa langsung masuk ya. Nah, ini nanti kita akan memahami juga bagaimana asam amino itu masuk dari luar sel ke dalam sel usus ya. Peptidanya ini juga bisa langsung masuk ya melalui mekanisme transporter tertentu. Nah, kemudian peptida yang sudah ada di sitoplasma ini akan dikatalisis oleh enzim peptidase atau proteolitik juga yang ada di sitoplasma ya seperti prolidase, dipeptidase, dan tripeptidase. Jadi kalau dipeptidase itu dia memotong setiap dua ikatan peptida, kalau tripeptidase dia memotong tiga ikatan peptida. Maaf, tiga asam amino. Kalau yang dipeptidase memotong dua asam amino, gitu ya. Nah, namun juga oligopeptida ini, oligopeptida itu dia peptida yang terbentuk dari 3 sampai 8 eh, residu ya, asam amino. Ini bisa bertemu dengan enzim proteolitik yang ada di membran sel ini sehingga dia dipecah menjadi asam amino ya, dan bisa juga dipecah menjadi di dan tripeptida.
Nah, baru kemudian asam amino ini masuk ke dalam sel. Nah, kemudian di atau tripeptida ini juga bisa dipecah oleh aminopeptidase, kemudian menghasilkan asam amino yang akan ditransport ke dalam sel. Jadi intinya yang masuk ke dalam sel itu bisa berupa asam amino ataupun masih berupa peptida. Namun kemudian peptida tadi itu akan dipecah menjadi asam amino di sitoplasma. Ujung-ujungnya di dalam sel itu nanti semuanya itu dalam bentuk asam amino. Namun yang perlu diketahui kalau di sel usus itu sendiri, dia ternyata masih ada enzim proteolitik yang terletak di membran sel maupun terletak di sitoplasma. Nah, ini mekanisme penyerapan protein di dalam sel. Ternyata asam amino yang diserap oleh sel usus itu dia melalui mekanisme transport yaitu transport aktif, ya. Jadi masuknya asam amino ke sel usus itu melalui namanya ion natrium asam amino simport. Jadi asam amino itu masuk ke sel usus bersama dengan ion natrium. Nah, ini perlu kalian ketahui ya. Jadi ketika kita mengkonsumsi makanan yang mengandung protein, itu akan lebih optimal penyerapannya kalau ada ion natrium. Karena masuknya asam amino ke dalam sel usus itu bersamaan dengan ion natrium, ya, yang ada pada garam ataupun eh, sumber-sumber natrium lainnya. Nah, ini adalah transport aktif sekunder, artinya eh, yang namanya transport aktif itu membutuhkan energi atau ATP. Ya. Kemudian asam amino yang sudah masuk itu akan dilepas ke dalam sirkulasi darah, ya. Ini menggunakan difusi terfasilitasi, ya. Nah, untuk transport melalui difusi terfasilitasi ini adalah jenis transport pasif, ya. Jadi dia tidak membutuhkan ATP atau tidak membutuhkan energi karena dia menggunakan asam amino carrier ya atau protein yang membawa asam amino dari lingkungan sitoplasma ke luar sel. Nah, tadi kan natrium itu kan juga masuk ya ke dalam sel ya. Nah, sel usus kita itu berusaha supaya konsentrasi natrium di dalam sel itu rendah. Makanya natrium yang sudah masuk itu juga harus dikeluarkan lagi ke luar sel. Nah, proses pengeluaran ion natrium ini disertai dengan proses masuknya ion kalium, ya, ion kalium dari luar ke dalam sel. Jadi sel kita itu berusaha untuk eh, menyeimbangkan gradien konsentrasi antara natrium dengan kalium. Natrium itu rendah di dalam sel, sedangkan kalium itu rendah di lingkungan luar sel. Jadi proses pengeluaran natrium itu disertai dengan proses masuknya kalium dari luar ke dalam sel. Ini dilakukan oleh yang namanya pompa natrium kalium. Ya, jadi proses masuknya asam amino melalui transporter ini bekerja sama dengan pompa natrium kalium. Nah, ini proses penyerapan ya, penyerapan protein ke dalam sel enterosit, yaitu dia melibatkan transport aktif dan transport pasif. Oke, kita jeda sebentar dulu ya, sebelum kita masuk ke metabolisme asam amino.
Oke, kita lanjut. Setelah kita memahami proses pencernaan dan penyerapan protein, nah kita akan eh, memahami proses metabolisme protein dan asam amino. Nah, untuk pencernaan protein dan penyerapan protein ini harapannya kalian benar-benar paham ya. Jadi bisa diulang-ulang, kemudian kalau ada yang belum dipahami bisa ditanyakan ke ibu langsung ataupun ke grup juga boleh ya. Karena apa namanya? Kita harus sama-sama paham kalau ketika asam amino itu sudah dihasilkan, ya sudah dicerna dari makanan, kemudian dihasilkan asam amino bebas, ya yang masuk ke dalam sirkulasi darah, itu kemudian akan asam amino yang terlarut di dalam darah itu akan menuju berbagai jaringan dan organ, ya, dan di metabolisme di dalam masing-masing sel di organ dan jaringan tertentu, ya. Namun kita nanti akan lebih spesifik ke organ hati karena organ hati ini adalah organ yang paling utama di mana banyak proses tahap-tahap metabolisme dari asam amino yang terjadi di dalam hati. Nah, kita pahami dulu bagaimana rangkuman secara garis besar proses dari katabolisme asam amino. Kita bahas mengenai katabolisme asam amino dulu ya, yaitu bagaimana asam amino itu dipecah menjadi energi. Nah, kita pahami dulu ya. Kalau asam amino ini strukturnya seperti ini ya. Dia ada gugus amino ya dan ada gugus karboksil. Oke, ada gugus amino dan gugus karboksil. Di mana gugus amino ini ada satu atom yang harus kalian ingat, yaitu adanya atom nitrogen, ya kan? Ada atom nitrogen. Di mana keberadaan atom nitrogen di dalam asam amino ini secara langsung menunjukkan kepada kita kalau sumber nitrogen yang banyak yang banyak dibutuhkan oleh tubuh kita itu bersumber dari mana? Yaitu dari asam amino, ya kan? Kan selain tubuh kita itu juga membutuhkan oksigen, karbon, ya, dan berbagai apa unsur-unsur lainnya, kita juga itu juga butuh nitrogen, ya, misalkan untuk sintesis berbagai makromolekul yang mengandung nitrogen, seperti misalkan nukleotida, ya, DNA, RNA itu kan ada nitrogennya, ya, seperti basa nitrogen. Itu dari mana? Itu dari asam amino, ya, dari asam amino yang kita dapatkan dari protein. Nah, kemudian juga ada gugus karboksil. Nah, nanti kita akan dalam katabolisme asam amino, ya, pertama-tama itu dari protein yang berasal dari makanan atau dietary protein ataupun protein yang berasal dari eh, intraseluler atau protein yang ada di dalam sel. Nah, kalau protein yang ada dalam makanan sudah kita sama-sama pahami itu akan diubah menjadi asam amino. Namun juga asam amino ini juga bisa bersumber dari protein-protein yang ada di dalam sel yang mengalami turnover atau mengalami degradasi. Jadi ada beberapa protein di dalam sel kita itu yang umurnya tidak panjang ya, seperti berbagai enzim atau protein-protein yang mengalami kelainan itu akan dipecah atau didegradasi menjadi asam amino atau dinamakan dengan protein intraseluler ya yang mengalami turnover. Kalau dietary protein ini kenapa tanda panahnya ini tunggal? Ya karena asam amino ini tidak bisa dibentuk lagi kan menjadi protein makanan di dalam tubuh kita. Namun kalau protein di dalam intraseluler ini selalu apa ya dipecah dan dibentuk gitu. Jadi mengalami pembentukan sekaligus juga bisa mengalami pemecahan menjadi asam amino. Nah, jadi asam amino yang dikatabolisme oleh tubuh kita itu bisa bersumber dari makanan ataupun bisa bersumber dari protein yang secara aktif dipecah di dalam sel kita.
Nah, kemudian asam amino yang masuk ke dalam sel itu akan eh, pecah menjadi dua bagian, yaitu amonia ya atau NH4 dan karbon skeletons atau kerangka karbon. Nah, jadi amonia ini nih gugus amina atau gugus amino. Sedangkan kerangka karbon itu ya karbon ini. Selain gugus amina ini kita sebut sebagai kerangka karbon, ya. Sepakat dulu kalau asam amino nanti akan dipecah menjadi dua bagian, yaitu gugus amino yang nanti dalam bentuk amonia, ya. Jadi NH2 nanti akan kalau dilepas itu akan menghasilkan amonia, ya, NH4, ya. Dan juga ada kerangka karbon. Artinya di sini hanya ada eh, atom karbon sebagai kerangka utama. Kalau R ini kan juga karbon ya. Jadi ada kerangka karbon dan ada gugus amina dalam bentuk amonia. Nah, gugus amonia ini ya, oke, lanjut. Itu nanti akan mengalami apa gitu ya. Jadi gugus amonia ini akan mengalami beberapa proses. Yang pertama, itu bisa untuk biosintesis asam amino lain. Jadi gugus amina yang sudah dilepas oleh asam amino itu bisa digunakan untuk membuat asam amino lain di dalam tubuh kita. Kan kita tahu ya, tubuh kita itu bisa membuat asam amino. Nah, gugus aminanya dari mana? Itu dari gugus amina yang dilepas oleh asam amino lain gitu. Jadi asam amino melepas gugus amina ini bisa juga untuk membuat asam amino lain gitu. Kemudian juga bisa untuk membuat senyawa-senyawa yang mengandung nitrogen seperti tadi DNA, RNA dan senyawa biologis lain seperti misalkan neurotransmitter ya. Itu semuanya mengandung atau membutuhkan atom nitrogen. Atau eh, ketika kondisi amonia itu berlebih ya. Kita tahu amonia itu tidak bisa bersirkulasi di dalam darah. Berbeda dengan asam amino. Asam amino yang utuh ini kalau di dalam darah itu dia masih aman ya. Namun kalau sudah dipecah dalam bentuk amonia ya, itu tidak bisa tersirkulasi secara bebas dalam darah karena sifatnya yang bisa mengubah pH darah dan akhirnya bisa meracuni berbagai organ. Jadi ini amonia ini berbahaya, ya. Maka tidak bisa dilepas secara langsung melalui urin dalam bentuk amonia, gitu ya. Namun apa namanya harus diubah dulu menjadi urea, ya. Makanya nanti akan amonia ini kalau berlebih itu akan masuk ke sel hati, ya, dari berbagai organ akan mengangkut amonia ke hati sehingga bisa masuk ke dalam siklus urea. Nah, apa yang terjadi dengan eh, kerangka karbonnya? Kerangka karbonnya ini akan masuk ke dalam siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Ya, kita tahu ya kalau sudah masuk ke siklus Krebs, itu nasibnya itu nanti pasti akan masuk ke mana? Ke fosforilasi oksidatif, ya. Atau nanti ada satu jalur lagi sebenarnya, itu jalur pentosa fosfat, gitu ya. Ketika masuk ke fosforilasi oksidatif, itu akan menghasilkan ATP, gitu. Dan juga untuk eh, membuat glukosa atau dalam proses gluconeogenesis. Nah, jadi amonia itu nanti akan mengalami proses yang namanya transaminasi. Ya, asam amino itu akan mengalami proses transaminasi, kemudian deaminasi oksidatif, biosintesis untuk digunakan untuk biosintesis molekul, kemudian juga bisa masuk ke siklus urea dan masuk ke siklus aspartat arginosuksinat shan atau sebenarnya ini bukan siklus ya, tapi penghubung siklus antara siklus urea dengan siklus asam sitrat.
Tadi kalau yang kerangka karbonnya ini, jadi sisa asam amino yang sudah melepaskan amonia atau glukosamina ini berupa asam alfa keto, di mana asam alfa keto ini adalah senyawa-senyawa intermediate yang ada di dalam siklus asam sitrat gitu. Sehingga eh, nanti bisa masuk ke proses pembentukan ATP ataupun ke proses pembentukan glukosa di gluconeogenesis. Oke, pahami secara garis besar itu dulu ya. Jadi kalau asam amino itu akan mengalami dua jalur besar ya. Dua pemisahan besar, yaitu amonia itu akan untuk digunakan biosintesis, asam amino, nukleotida, kemudian masuk ke dalam siklus urea, sedangkan kerangka karbonnya masuk ke siklus asam sitrat, dan juga masuk ke gluconeogenesis. Nah, ini kapan sih asam amino atau protein itu digunakan untuk biosintesis, kapan digunakan untuk energi, gitu ya. Tentunya ada hal-hal atau kondisi-kondisi kapan protein itu digunakan untuk biosintesis protein lain di dalam tubuh kita ataupun digunakan untuk energi. Tadi sudah Ibu jelaskan ya, kalau protein itu sebenarnya fungsi utamanya bukan sebagai sumber energi, tapi untuk sintesis protein baru yang dibutuhkan di dalam tubuh kita atau sebagai regenerasi atau zat pembangun gitu ya. Atau juga untuk membuat senyawa-senyawa nitrogen di dalam tubuh kita. Nah, pada saat kita misalkan mengkonsumsi makanan berlebih ya, mengandung protein yang banyak, maka fungsi utama protein itu untuk membangun protein di dalam tubuh kita. Oke, untuk membangun protein-protein yang tubuh kita butuhkan, seperti enzim, hormon, transporter, protein jaringan, itu semua harus terpenuhi dulu sebelum digunakan untuk energi. Nah, baru ketika kelebihan atau ada sisa asam amino, itu digunakan untuk katabolisme atau dipecah menjadi energi, di mana gugus amonia ini masuk ke siklus urea, sedangkan kerangka karbonnya masuk ke siklus Krebs. Nah, namun pada kondisi kelaparan atau misalkan dalam kondisi diabetes gitu ya, maka pemecahan asam amino menjadi energi ini akan meningkat gitu ya, akan meningkat. Protein-protein yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan lebih cenderung untuk kebutuhan energi kalau sama sekali kebutuhan energi dari karbohidrat dan lipid itu tidak ada atau kurang atau tidak terpenuhi ya. Jadi ada kondisi kapan sih protein digunakan untuk energi, kapan digunakan untuk sintesis protein baru. Nah, ini harus kalian pahami ya. Oke, langsung saja ke sini. Jadi kita akan membahas tahap pertama ketika protein asam amino masuk ke jaringan. Nah, ketika asam amino masuk ke jaringan dan kemudian ke sel, itu pertama akan mengalami eh, proses katabolisme asam amino yang pertama adalah transaminasi dan deaminasi oksidatif. Apa itu transaminasi? Jadi transaminasi itu asam amino itu mengalami pemecahan ya antara gugus amina dengan kerangka karbonnya. Nah, gugus aminanya kemana? Gugus aminanya ini akan diterima oleh alfa ketoglutarat. Jadi alfa ketoglutarat ini dia sudah ada di sel ya, sehingga akan menjadi senyawa yang namanya asam amino yang kedua, yaitu glutamat. Nah, bisa dipahami ya. Jadi semua asam amino ini akan diubah dulu menjadi asam amino glutamat, ya. Spesifik glutamat, ya karena penggabungan antara amonia dengan alfa ketoglutarat itu akan membentuk glutamat.
Nah, kemudian kerangka karbonnya kemana? Ya, atau asam alfa ketonya, sisanya tadi, itu akan masuk ke siklus Krebs. Jadi amonianya atau amin gugus aminanya ini akan ditangkap oleh alfa ketoglutarat menjadi glutamat. Nah, kemudian glutamat ini akan melepas amonia. Ya, melepas amonianya dalam proses deaminasi oksidatif, ya. Jadi glutamat ini dipecah menjadi amonia dan alfa ketoglutarat. Amonianya kemana? Nah, amonianya ini masuk ke siklus urea, gitu ya. Masuk ke siklus urea, sedangkan alfa ketoglutaratnya kemana? Alfa ketoglutaratnya digunakan lagi untuk eh, proses transaminasi, gitu ya. Jadi amonia ini masuk ke siklus urea, sedangkan asam alfa ketonya ini masuk ke siklus Krebs, gitu. Nah, ini sebenarnya transaminasi dan deaminasi oksidatif ini sebenarnya dua dua langkah, ya, dua langkah yang intinya digunakan untuk memisahkan antara gugus amina dengan kerangka karbonnya. Kerangka karbonnya berupa asam alfa keto menuju ke siklus Krebs, sedangkan amina dalam bentuk amonia menuju ke siklus urea. Nah, tentunya proses transaminasi dan deaminasi oksidatif ini tidak hanya terjadi di mana? Di hati, ya, tapi terjadi di berbagai organ. Nah, jadi eh, maaf ya, ini seharusnya glutamin ya. Ini glutamin mengangkut amonia dalam darah dari organ lain menuju hati. Oke, kita perlu sama-sama pahami dulu kalau siklus urea itu terjadi di mana? Itu di hati. Oke, siklus urea terjadi di hati. Sedangkan amonia itu harus masuk ke mana? Siklus urea. Sedangkan amonia itu tidak hanya dihasilkan oleh hati. Amonia juga dihasilkan oleh organ-organ lain. Artinya, di sini amonia yang berasal dari pemecahan asam amino di organ lain itu harus diangkut ke hati, ya, harus diangkut ke hati. Namun, untuk akhirnya nanti menjalankan siklus urea, ya. Namun tadi yang seperti Ibu bilang, kalau amonia itu tidak bisa sembarangan tersirkulasi secara bebas di dalam darah. Maka amonia harus diubah menjadi bentuk yang lebih aman sehingga bisa dialirkan ke darah dan masuk ke organ hati untuk dipecah lagi menjadi amonia dan masuk ke siklus urea. Nah, karena amonia itu sangat toksik, maka amonia harus diubah dulu menjadi glutamin. Oke? Jadi glutamin itu seperti kendaraan bagi amonia di darah, gitu ya. Ini nanti direvisi ya. Ini bukan alanin, tapi glutamin. Jadi glutamin itu disebut sebagai kendaraan bagi amonia karena dia mengangkut gugus amina dari berbagai eh, organ ke hati. Ya. Pembentukannya adalah amonia yang ada di dalam berbagai organ itu akan diubah dulu menjadi glutamat, ya, melalui proses transaminasi, kemudian diubah oleh glutamin sintetase menjadi gamma glutamil fosfat, yang kemudian bersama dengan amonia ini glutamin sintetase ini mengubah gamma glutamil fosfat menjadi glutamin. Nah, glutamin ini adalah bentuk aman yang bisa tersirkulasi di dalam darah yang kemudian dialirkan ke hati, ya. Jadi kesimpulan dari slide ini adalah amonia yang ada di dalam jaringan itu masuk ke sirkulasi darah, kemudian menuju hati dalam bentuk glutamin. Nah, terkhusus untuk sel otot, untuk organ otot, ini juga bisa
menghantarkan gugus aminanya ke hati, ya. Tapi bukan glutamin, ya. Maaf, ini harusnya alanin. Jadi ketuker ya. Ini harusnya alanin. Jadi alanin mengangkut amonia dalam darah dari otot menuju hati, ya, menuju hati yang disebut dengan siklus glukosa alanin. Kita tahu ya, kalau di dalam otot itu aktif mengalami proses glikolisis. Ini di mana glikolisis ini hasil akhirnya adalah pirufat. Nah, ketika pirufat ini ya bertemu dengan di sini dengan glutamat, ya. Oh, maksudnya di sini glutamat menyerahkan gugus amina ke pirufat, maka pirufat akan menjadi senyawa yang namanya asam amino alanin, ya. Kemudian alanin ini adalah bentuk aman dari pengangkut gugus amina yang bisa dialirkan ke sirkulasi darah dan menuju hati, kemudian di hati itu akan melepas gugus aminanya dan berubah lagi menjadi pirufat. Kemudian pirufat ini bisa digunakan untuk proses pembuatan glukosa. Nah, proses pembuatan glukosa ini yang terjadi dalam hati, kemudian glukosanya ini bisa menuju sirkulasi darah dan kembali lagi ke otot. Gitu ya. Jadi sebenarnya ini suatu siklus yang disebut dengan siklus glukosa alanin. Gitu ya. Tentunya ini terjadi dalam kondisi tubuh itu ya kekurangan energi ya. Karena otot itu membutuhkan glukosa dari proses gluconeogenesis. Gitu. Nah, ini menunjukkan kalau ada siklus yang menghubungkan antara siklus katabolisme asam amino dengan metabolisme glukosa, ya, yang terjadi antara otot dan hati. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai siklus urea, ya. Oke, kita sama-sama harus memahami siklus urea itu adalah siklus yang terjadi di eh, sel hati, ya. Dia melibatkan dua kompartemen, yaitu mitokondria dan sitosol, di mana fungsi dari siklus urea ini adalah untuk membuang kelebihan amonia atau suatu siklus yang menjadi apa tahap dalam pembuangan amonia dalam bentuk urea. Jadi tubuh itu harus membuang nitrogen dari pemecahan asam amino, ya, karena nitrogen dalam bentuk amonia ini tidak bisa tertumpuk, ya, tidak bisa tertumpuk di dalam tubuh kita karena sifatnya yang toksik, jadi harus dibuang dalam bentuk urea. Jika gugus amino tidak digunakan lagi untuk sintesis asam amino lain, jadi artinya kapan sih gugus amino itu harus dibuang ya dalam bentuk urea? Ketika gugus aminonya itu tidak dibutuhkan lagi untuk sintesis asam amino gitu. Jadi dipenuhi dulu kebutuhan untuk sintesis asam aminonya. Kalau kelebihan itu harus dibuang dalam bentuk urea. Nah, sebenarnya di dalam berbagai organisme ya itu berbeda-beda ya. Bagaimana tubuh makhluk hidup itu membuang amonia. Nah, kita manusia dan hewan dan beberapa jenis hewan itu juga nanti berbeda ya. Pembuangan atom nitrogen itu kalau di tubuh manusia itu dalam bentuk urea ya. Namun eh, kalau di beberapa organisme seperti burung, reptil, dan beberapa jenis serangga itu
apa namanya, pembuangan nitrogen itu bukan dalam bentuk urea, yaitu dalam bentuk asam urat, gitu ya, asam urat. Kalau berbeda lagi di tumbuhan, ya, kalau di tumbuhan, oh maaf, kalau di beberapa jenis ikan, ya, beberapa jenis ikan, amonia itu dibuang langsung ke air melalui insang, gitu ya, karena dia mudah diencerkan di air. Kalau di burung itu dalam bentuk asam urat, itu dalam bentuk keluar dalam bentuk pasta atau solid ya, sebagai bagian apa sisa pembuangan ya, atau ekskresinya. Atau makanya burung, reptil, serangga yang membuang nitrogen dalam bentuk asam urat itu disebut sebagai organisme urikotelik ya. Kalau kita dalam dalam bentuk apa namanya, urea itu, dalam bentuk urea itu kita disebut sebagai organisme ureotelik ya, karena kita membuang kelebihan nitrogen dalam bentuk urea. Nah, ini pendahuluan saja ya. Nah, tapi kalau dalam tumbuhan itu sepenuhnya itu digunakan untuk didaur ulang untuk membuat asam amino, karena kan satu-satunya tumbuhan, satu-satunya organisme yang eh, bisa menangkap nitrogen langsung ya di dalam eh, selnya itu adalah tumbuhan ya. Kalau kita harus dalam bentuk asam amino dan dibuang dalam bentuk urea. Oke, kita masuk ke siklus urea ya, yaitu suatu siklus yang digunakan untuk membuang kelebihan asam gugus amina atau amonia. Nah, jadi siklus urea itu terjadi di hati ya. Terjadi di hati, yaitu di dua kompartemen sel, di mitokondria maupun di sitosol. Oke, pertama-tama amonia ini akan bersama dengan ion bikarbonat ini akan mengalami proses pembentukan menjadi karbamoil fosfat ya, menjadi karbamoil fosfat. Yang kemudian karbamoil fosfat ini bertemu dengan ornitin ya, bertemu dengan ornitin. Ornitin ornitin ini berasal dari eh, sitoplasma ya. Jadi ornitin yang berasal dari sitoplasma ini diangkut ke mitokondria bertemu dengan karbamil fosfat menjadi citrulline ya. Kemudian citrulline ini akan dikeluarkan dari mitokondria menuju sitoplasma ya, dan bertemu dengan asam amino aspartat ya. Jadi citrulline ditambahkan dengan aspartat ini menjadi argininosuksinat. Kemudian argininosuksinat ini melepaskan senyawa yang dinamakan fumarat menjadi arginin ya. Baru kemudian arginin ini dikatalisis oleh arginase menjadi ornitin. Kemudian ornitin akan diangkut lagi ke mitokondria bergabung dengan karbamil fosfat menjadi citrulline dan seterusnya. Ya, ini suatu siklus. Nah, kemudian ornitin ini, oh maaf, jadi tadi di sini arginin ya, arginin ini eh, oleh arginase, ya maaf, arginin oleh arginase ini akan dipecah menjadi eh, ornitin, ya, akan dipecah menjadi ornitin dan urea, ya. Arginin akan dipecah oleh arginase menjadi ornitin dan urea. Ureanya akan di apa namanya lepas ke sirkulasi darah menuju ginjal yang dikeluarkan melalui urin. Nah, jadi kalau kita konsumsi makanan yang banyak mengandung protein, kadar urea di dalam darah kita itu juga tinggi ya, karena kan urea ini adalah pembuangan amonia.
Nah, sedangkan ornitinnya ini masuk ke mitokondria lagi, berubah menjadi sitrulin bersama karbamil fosfat, dan terus bentuknya siklus. Ya, jadi ornitin, jadi arginin ini akan dipecah oleh arginase menjadi ornitin dan urea. Nah, di sinilah urea dihasilkan ya. Nah, kemudian dibawa oleh darah ke ginjal. Nah, itu siklus urea ya, harus benar-benar kalian pahami ya, sebagai suatu siklus yang digunakan untuk membuang kelebihan nitrogen dalam bentuk amonia. Nah, ini secara singkat saja sebenarnya ada keterkaitan antara siklus asam sitrat dengan siklus urea tadi ya, atau disebut sebagai aspartat argininosuksinat SHAN. Jadi keterkaitan antara siklus asam sitrat dengan siklus urea. Nah, tadi kan kalau dalam siklus urea itu apa namanya? Argininosuksinat ini melepaskan dipecah oleh enzim melepaskan fumarat ya. Fumarat ini kemudian diubah di dalam sitosol ini diubah menjadi malat. Malat ini menjadi senyawa kemudian malat ini dari sitosol ke mitokondria masuk ke mitokondria kemudian masuk ke siklus Krebs. Fumarat pun nanti ini bisa masuk ke mitokondria dan masuk ke siklus Krebs ya. Jadi malat dan fumarat ini termasuk senyawa intermediate atau senyawa antara di dalam siklus Krebs ya. Kemudian eh, fumarat ini bisa juga berubah menjadi malat, kemudian juga apa namanya eh, melepaskan gugus aminanya ke glutamat ya sehingga atau di sini glutamat ya glutamat melepaskan gugus aminanya ke malat sehingga menjadi aspartat. Ya, kemudian dihasilkan alfa ketoglutarat. Ini secara singkat saja adanya keterkaitan antara siklus asam sitrat dengan siklus urea. Itu disebut sebagai aspartat argininosuksinat SHAN. Nah, jadi sebenarnya bagaimana sih jalur degradasi dari asam amino ya? Sepertinya kita jeda dulu sebentar.